Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan salam sehat untuk kita semua. Baik, kembali lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kali ini kita akan mempelajari materi tentang teks laporan hasil observasi dengan kompetensi dasar 3.2 menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi dan kompetensi dasar 4.2 mengonstruksikan teks laporan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.2.1 menjelaskan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi dan 4.2.1 menulis hasil analisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Baik, sebelum kita memasuki materi, saya ingin sedikit mereview tentang apa itu teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi paparan hasil kegiatan pengamatan, penelitian, riset, survei, atau kunjungan terhadap suatu objek. Nah, itu merupakan pengertian dari teks laporan hasil observasi. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Setiap jenis teks memiliki struktur dan ciri kebahasaan yang berbeda-beda. Demikian pula dengan teks laporan hasil observasi. Berikut ini merupakan struktur yang dimiliki oleh teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada pernyataan umum atau klasifikasi. Bagian ini berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang hal yang akan diamati. Kemudian struktur yang kedua ada deskripsi bagian yang berisi penjelasan detail mengenai objek dan bagian-bagiannya. Dan yang ketiga ada deskripsi manfaat yang berisi manfaat atau fungsi objek yang diamati. Sedangkan untuk ciri kebahasaan yang dimiliki oleh teks laporan hasil observasi, yaitu yang pertama, mengandung verba. Verba berfungsi mengelompokkan atau mengklasifikasikan suatu hal. Verba yang memiliki makna mengelompokkan misalnya meliputi, mengklasifikasikan, memisahkan, memilah, mencakup, membedakan, dipisahkan, digolongkan, disebut, dan dibedakan. Kemudian ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi yang kedua yaitu mengandung konjungsi. Konjungsi merupakan kata hubung yang digunakan dalam kalimat dapat memiliki makna yang bermacam-macam. Adanya kata penghubung dalam sebuah kalimat menyebabkan kalimat tersebut menjadi kompleks. Berdasarkan kompleksitasnya, kalimat dibedakan menjadi kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Perhatikan contoh kalimat berikut. Kalimat yang pertama, Andi menyapu lantai, lalu mencuci baju. Kalimat yang kedua, pembalakan liar menyebabkan hutan menjadi gundul, sehingga mengancam keselamatan penduduk di sekitar hutan. Kalimat tersebut merupakan kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari dua struktur atau lebih dengan dua verba atau lebih. Kalimat kompleks dapat diubah menjadi kalimat simpleks, yaitu kalimat yang hanya terdiri dari satu struktur dengan satu verba utama. Kalimat simpleks yang dapat diturunkan dari kalimat kompleks tersebut adalah sebagai berikut. Untuk kalimat yang pertama, Andi menyapu lantai dan Andi mencuci baju. Sedangkan untuk kalimat yang kedua, pembalakan liar menyebabkan hutan menjadi gundul dan pembalakan liar mengancam keselamatan penduduk di sekitar hutan. Pada contoh kalimat pertama, konjungsi yang digunakan adalah lalu. Sedangkan pada contoh kalimat kedua, konjungsi yang digunakan adalah sehingga. Salah satu jenis kalimat kompleks adalah kalimat definisi. Kalimat definisi merupakan kalimat yang menjelaskan suatu hal. Kalimat definisi memiliki susunan X sama dengan Y. Contohnya, saluran pernapasan adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran gas yang diperlukan untuk proses pernapasan. Kalimat definisi menggunakan verba penghubung
seperti adalah, ialah, termasuk, terdiri, tersusun dari, disebut, dan meliputi. Kemudian ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi yang keempat adalah mengandung kata bersinonim. Kata bersinonim merupakan kata yang memiliki makna yang hampir sama. Contohnya, kata koran memiliki arti yang hampir sama dengan kata surat kabar. Kemudian yang keempat, ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi yaitu mengandung kata berantonim. Kata berantonim merupakan kata yang memiliki makna berkebalikan. Contohnya adalah kata siang yang memiliki arti berkebalikan dengan kata malam. Demikian teman-teman materi tentang struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Semoga materi ini dapat dipahami dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.